Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada kesempatan kali ini, materi dalam mata kuliah akuntansi syariah yang akan kita pelajari yaitu salah satu masih bahasannya produk jual beli, ya, produk jual beli yang dimiliki oleh lembaga atau perbankan syariah, keuangan atau lembaga perbankan syariah, yaitu akuntansi transaksi murabahah. Setelah minggu sebelumnya kita membahas atau mempelajari tentang salah satu akad jual beli yaitu istisna dan istisna paralel. Pada pertemuan kali ini pokok bahasan akad jual beli yaitu berkaitan dengan akuntansi murabahah. Apa dan bagaimana akuntansi murabahah ini dan bagaimana proses akuntansinya dijalankan, kita akan coba bahas dan kita kaji di pertemuan kali ini. Kita lanjut ke slide berikut untuk menjelaskan pengertian dari apa itu akuntansi murabahah. Murabahah, seperti yang saya jelaskan di awal, merupakan akad jual beli. Ya, akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi, dalam kontrak murabahah ini, penjual menyebutkan dengan jelas harga, ya, harga perolehan, harga barang, kemudian keuntungan atau margin yang akan mereka kenakan terhadap barang yang mereka jual kepada calon pembeli. Jadi dalam kontraknya dituliskan dengan jelas harga barang, kemudian keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, rukun transaksi murabahah dalam bahasan tentang akad jual beli istisna dan istisna paralel, rukun transaksinya kurang lebih minimal ada 3 yang harus dipenuhi sama rekan-rekan semua, yaitu ada faktor dari transaktor atau pihak-pihak yang berakad atau pihak yang bertransaksi. Di sini melibatkan penjual dan pembeli. Kemudian kalau berkaitan dengan objek murabahahnya, yaitu tentang barang atau produk yang diperjualbelikan tadi. Nah, kalau dalam ijab qabul kita kenal merupakan pernyataan atau kesanggupan dari kedua belah pihak nih untuk menandatangani kontrak murabahah dengan dengan konsekuensi maupun dengan kesepakatan yang telah mereka buat antara penjual dan pembeli tadi. Nah, kita lewati rukun transaksi murabahah ini, teman-teman cukup ingat saja ya beberapa faktornya, yaitu pihak yang berakad, objeknya, sama bagaimana ijab qabulnya dijalankan. Nah, yang membedakan akuntansi murabahah berkaitan dengan objek akadnya atau produknya. Kalau dengan istisna dan istisna paralel, kalau istisna itu kan barang pesanan. Kalau dalam murabahah itu bentuk barangnya bisa barang tanpa pesanan atau barang jadi atau barang pabrikan, ya. Biasanya kayak mobil, motor gitu ya, atau barang-barang yang dihasilkan pabrik dalam skala besar. Kemudian ada juga murabahah yang produknya itu merupakan barang pesanan. Ya, ini persis seperti istisna. Jadi di sini kalau barang pesanan, bank bertindak sebagai penjual barang dengan adanya pesanan terlebih dahulu. Sama skemanya seperti dengan istisna, itu di mana bank nanti mencari penyedia layanan, baik itu nanti misalkan penyedia layanan untuk properti, kemudian misalkan barang-barang mebel ya untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak diproduksi oleh pabrik, sama. Kita langsung lagi dari jenis barang yang diperjualbelikan dalam transaksi murabahah kepada bagaimana alur transaksi murabahah ini dijalankan. Dalam akuntansi atau dalam kegiatan bisnis yang melibatkan kontrak murabahah, alur transaksinya bisa kita lihat di sini ya.
di sini ada dua pihak ya, baik itu nanti yang berperan sebagai pembeli dalam hal ini nasabah maupun penjual dalam hal ini lembaga keuangan atau perbankan syariah. Mereka yang pertama kali melakukan negosiasi ya antara nasabah dengan penjual atau dalam hal ini bank syariah berkaitan dengan tadi rekan-rekan, berkaitan dengan produk atau spesifikasi barang dari nasabah, kemudian biaya perolehan dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank harus disebutkan dengan tegas dan jelas di saat negosiasi ini, dan kedua pihak sama-sama tahu ya berkaitan dengan peran dan kewajiban dari pihak-pihak antara pembeli maupun penjual di dalam negosiasi ini. Ketika negosiasi sudah berjalan, disepakati misalkan mereka menggunakan akad murabahah ya, ini baru penandatanganan kontrak murabahah. Setelah itu bank baru mencari atau membeli barang. Kalau barangnya sudah tersedia bisa gitu ya. Kalau misalkan barangnya belum tersedia, misalkan bank mencari terlebih dahulu, mencari barang pesanan dari nasabah. Jika barang sudah tersedia, kemudian baru dikirim oleh pemasok ya, oleh pemasok dalam hal ini pihak yang menjual produk kepada bank itu langsung kepada nasabah, proses pengiriman barang. Nah, setelah barang dikirim, pemasok mengirim dokumen pelengkap bahwa barang sudah dikirimkan ya kepada bank atau kepada bank syariah. Dan terakhir proses pembayaran ya, proses pembayaran itu dalam metode cicilan oleh nasabah kepada bank syariah. Kita masuk lagi dari alur skema transaksi murabahah ini ke slide selanjutnya. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam contoh kasus bagaimana penerapan transaksi jual beli murabahah. Nah, di sini kita punya contoh misalkan di tanggal 5 Januari tahun 2000, misalkannya 2000 sekian, PT Hania. Ya, PT Hania dalam hal ini kan bertindak sebagai nasabah nih. Ya, dia punya keinginan misalkan untuk membeli kendaraan atau di sini kendaraannya mobil ya. Dengan mengajukan tadi misalkan datang ke bank, mereka bernegosiasi misalkan ya, bank dengan PT Hania ini, bank bertindak sebagai penjual di sini maksudnya untuk memfasilitasi barang yang diinginkan oleh PT Hania. Nah, dari negosiasi diperoleh beberapa hal seperti berikut ini ya, beberapa informasi seperti berikut ini. Yang pertama, harga barang. Bank harus di dalam murabahah sekali lagi harus jelas menyebutkan harga perolehan barang berapa. Misalkan ya, harga perolehan barang misalkan di sini atau harga asli barang 100 juta. Kemudian di kontrak juga misalkan di saat negosiasi menyebutkan besaran uang muka yang harus diberikan oleh nasabah kepada bank yang harus dibayarkan. Di sini misalkan 10% dari harga barang. Pastikan 10%-nya yaitu 10 juta yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kemudian ada pembiayaan oleh bank. Pembiayaan oleh bank di sini besarnya 90 juta. Nah, 90 juta ini sisa dari harga barang yang 100 juta, kemudian sudah dibayarkan dalam bentuk uang muka oleh nasabah, kemudian tinggal sisanya ya dibiayai oleh bank untuk barang pesanan PT Hania ini. Nah, di sini disebutkan dalam kontrak misalkan margin keuntungan. Kan dalam kontrak jual beli murabahah, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah itu dari margin ya, dari margin. Di sini marginnya itu 20%. 20% dari apa? Dari besarnya pembiayaan yang diberikan bank untuk
memfasilitasi kendaraan yang akan dimiliki oleh PT Hania. Jadi ada harga barang di sini ya, ada yang namanya harga jual. Rekan-rekan ya, harga jual itu harga barang ya, caranya harga barang atau perolehannya dari harga barang ditambah dengan harga margin. Harga barang kita ketahui di sini harga barang itu 100 juta, rekan ya. 100 juta ditambah dengan harga margin. Jadi harga jual ya, harga jualnya 118 juta. Nah, jumlah bulan angsuran, maaf ya, jumlah bulan angsuran itu 24 bulan. 24 bulan. Jadi di sini sifatnya biasanya kalau produk murabahah ini sebagai catatan rekan-rekan ya, produk murabahah ini produk yang paling banyak ya, yang paling banyak share-nya atau market share-nya yang paling diminati oleh nasabah perbankan syariah ya. Paling banyak produk-produk yang berhasil ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah biasanya produk-produk jual beli murabahah. Di sini jumlah bulan angsuran 24 bulan. Ya, kemudian ada biaya admin. Biaya admin itu 1% dari pembiayaan oleh bank. Ya, jadi 1% dari 90 juta. Nah, rinciannya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini bagaimana kita akan menghitung cicilan yang akan dibebankan oleh bank kepada nasabah. Ya, di sini perhitungan jumlah cicilan per bulan. Ya, biasanya produk murabahah itu ya skema pembayarannya menggunakan cicilan. Nah, cicilan per bulan kita punya skema atau rumus sebagai berikut. Total piutang, ya total piutang, kemudian dikurangi uang muka, ya dikurangi uang muka, dibagi jumlah per bulan, jumlah bulan pelunasan. Nah, di sini kita punya total piutang itu 118 juta. Ya, teman-teman, total piutang itu 118 juta. Kemudian uang muka. Nah, uang muka berapa? Uang muka tadi kan yang dibayarkan oleh nasabah itu 10% ya dari harga perolehan barang. Ya berarti kan tadi nilainya berapa? Sekitar 10 juta. Dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Nah, total piutangnya kita mengetahui total piutangnya itu 118 juta. Dikurangi uang muka. Uang mukanya tadi 10 juta dibagi lamanya bulan cicilan ya, cicilan bulan yaitu 24. Jadi 118 juta dikurangi 10 juta dapat 108 juta kan? 108 juta jumlah bulan pelunasan itu 24. 108 juta dibagi 24 hasilnya rekan-rekan ini besaran yang harus dibayarkan atau cicilan yang harus dibayarkan nasabah kepada bank yaitu 4.500.000. Ya, kita lihat setelah kita memperoleh besaran cicilan per bulan yang harus dibebankan kepada nasabah, selanjutnya kita akan menghitung hitungan pendapatan yang diakui. Nah, setiap tanggal jatuh tempo, ya, setiap tanggal jatuh tempo tagihan maksudnya ya. Nanti kita akan lihat di sini kapan misalkan tanggal tagihan itu disepakati, kemudian bagaimana perhitungan pendapatan murabahah maksudnya di sini. Di sini kita akan lihat rumusnya untuk mencari atau menghitung pendapatan murabahah yang diperoleh oleh bank. Caranya prosentase keuntungan sama dengan total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%. Nah, total marginnya kita tahu ya, total marginnya itu 20% tadi dari total pembiayaan
yaitu besarnya 18 juta. Ya, jadi teman-teman silahkan nanti buka lagi kalau misalkan tadi terlewat bagaimana total margin ini diperoleh. Total margin diperoleh dari sini teman-teman, dari besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank. Misalkan ya, tadi kan total pembiayaan yang diberikan oleh banknya 90 juta ya. Margin keuntungannya 20% dari total pembiayaan. 20%-nya berapa? 20%-nya itu dapat angka 18 juta. Nah, dibagi dengan total piutang bersih. Ini total piutang bersih setelah misalkan ya total harga total pembiayaan ya total harga gitu ya dikurangi dengan dikurangi dengan uang muka yang dibayarkan oleh nasabah. Dapatnya 108 ya. Dari 118 dikurangi 10 juta dapatnya total piutang bersihnya 108 dikali 100%. Nah, setelah kita hitung 18 juta dibagi 108 juta dikali 100%, besarnya persentase keuntungan yang diperoleh oleh Bank Syariah itu sebanyak 16,66% atau 16,67% kurang lebih. Nah, untuk setiap pembayaran cicilan senilai 4.500.000 per bulan ya yang harus dibayarkan oleh nasabah, terkandung di dalamnya margin sebesar 750.000. Jadi 450 diperolehkan dari sini nih, 4.500.000 dikali 16,6%. 16,66%. Ya, jadi dapatnya 750.000. Nah, ini cara yang pertama. Ada lagi cara untuk menghitung pendapatan murabahah. Nah, cara yang kedua, pendapatan margin per bulan sama dengan piutang murabahah jatuh tempo ya dibagi total piutang bersih dikali margin yang ditangguhkan. Ya. Piutang murabahah jatuh tempo per bulan kita ketahui 4.500.000 ya dibagi total piutang bersih. Total piutang bersih ingat ya 108 juta dikali margin yang ditangguhkan. Margin yang ditangguhkannya 18 juta. Sama di sini dapatnya pendapatan margin per bulan sama dengan 750.000. Jika pada jumlah cicilan per bulan sebanyak 4.500.000 ya mengandung margin sebesar 750.000. Pokok piutang yang terlunasi adalah 3.750.000 ya. Sebelum ditambahkan margin keuntungan, pokoknya 3.750.000 ditambah pendapatan margin bank ya, pendapatan margin murabahah bank 750.000. Jadi totalnya jumlah cicilan per bulan 4.500.000. Nah, ini di sini misalkan disepakati tanggal jatuh temponya itu setiap tanggal 10. Ya, jadi akan muncul tagihan setiap tanggal 10 itu sebanyak 4.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Cicilan per bulan 4.500.000, kemudian pokoknya 3.750.000, margin perolehan murabahah 750.000 ya. Ini rekan-rekan nanti kita buat schedule pembayaran selama 24 bulan ya, karena kan tadi ya bulan cicilannya ya jumlah cicilannya itu sebanyak 24 bulan. Ini tanggal jatuh tempo setiap bulan, setiap tanggal 10 per bulannya dari nomor 1 sampai dengan yang 24. Nah, setelah kita total cicilan per bulannya itu 108 juta, pokoknya 90 juta ditambah margin sebanyak 18 juta. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi transaksi murabahah.
Nah, saat negosiasi bedanya ya, saat negosiasi bank dengan dengan akuntansi istisna, saat negosiasi bank syariah tidak melakukan jurnal apapun. Ya, kalau dalam istisna kan ingat tuh ya, sebelum kontrak pun misalkan ya ada misalkan transaksi tentang bagaimana pencatatan biaya survei, kemudian desain dan sebagainya gitu. Tapi dalam murabaha ini Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun saat negosiasi ya. Kemudian ada yang namanya pengakuan uang muka. Ya, sekali lagi rekan-rekan ya, untuk lebih jelas atau lebih dalam mengetahui praktek akuntansi istisna, bisa mendownload PSAK nomor 102 tentang tentang murabahah, yaitu di PSAK nomor 102 paragraf 30 tentang misalkan di sini yang pertama pengakuan uang muka. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Ya, di sini dengan jelas disebutkan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Nah, ada 3 alternatif yang dilakukan bank untuk misalkan penarikan uang muka dari nasabah. Pertama, mendebit langsung uang muka yang disepakati. Yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Dan yang ketiga, uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Boleh ini ya, langsung dibayarkan kepada pemasok. Uang muka dipegang dan dibayarkan langsung oleh nasabah kepada pemasok. Nah, pengakuan uang muka atau di sini diistilahkan uang muka itu dengan urbun ya. Mendebit langsung kas atau rekening nasabah sebesar uang muka yang disepakati. Misalkan PT Hania membayar uang muka sebesar 10 juta. 10% dari harga barang. Nah, di sini dituliskan debit kas rekening tabungan ya. Di debit kita akan mencatat sebanyak 10 juta ya, mendebit rekening tabungan PT Hania. Kemudian di kredit kita akan mencatatnya dengan uang muka ya, menulisnya dengan uang muka sebanyak 10 juta. Nah, pembelian barang pesanan ya, saat barang pesanan dibeli oleh bank ya, di sini jurnal tanggal 7 Januari, misalkan tanggal 7 Januari untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan PT Hania, BMS datang langsung ke pemasok nih beli barang pesanan tanggal 7 Januari. Nah, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok senilai 100 juta. Nah, bagaimana penjurnalannya? Jurnal untuk transaksi tersebut kita bisa lihat sebagai berikut. Nanti di tanggal 7 Januari di rekening bank kita akan mencatatnya di debit persediaan aset murabahah itu sebanyak 100 juta, kemudian di kredit atau rekening pemasok masuk sebanyak 100 juta. Membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Nah, ini prakteknya bank melakukan pembelian barang kepada pemasok secara kredit. Ya, misalkan di sini kita tuliskan untuk transaksi tersebut debit persediaan aset murabahah ya. Ingat untuk yang transaksi secara kredit kita tulis sebagai persediaan aset murabahah, debit persediaan aset murabahah sebanyak 100 juta. Di kredit kita akan mengakui hutang kepada pemasok sebanyak 100 juta. Nah, saat bank melakukan pelunasan utang, nih ini saat utang dilunasi, misalkan yang tadi tuh, yang pakai misalkan cicilan, ya cicilan kepada pemasok. Nah, kita akan mencatatnya debit utang pada pemasok sebanyak 100 juta, kredit atau rekening pemasok sebanyak 100 juta. Nah, ini bagaimana nih saat akad murabahah tidak jadi disepakati? Misalkan pada tanggal 10 Januari, nasabah pembeli atau nasabah kita sebut pembeli, calon pembeli membatalkan rencana pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh bank syariah.
Misalkan mereka bersepakat untuk membatalkan transaksi murabahah ini. Atas pembatalan rencana pembelian tersebut, Bank Syariah misalkan memotong uang muka sebesar 1 juta untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka proses pengadaan barang. Nah, jurnal pengembalian uang muka tersebut adalah sebagai berikut. Nanti kita tulis di rekening debit uang muka 10 juta ya. Nanti tadi tuh biaya yang dikenakan oleh bank untuk biaya-biaya yang mereka keluarkan diakui sebagai pendapatan operasional 1 juta dan dikredit masuk lagi ke kas atau rekening pemasok sebanyak 9 juta. Saat akad murabahah disepakati. Ini teman-teman kasusnya saat akad murabahah disepakati. Tanggal 10 misalkan bulan 1 PT Hania menandatangani akad murabahah sebagaimana yang telah dinegosiasikan pada tanggal 5 Januari. Pada saat akad murabahah jadi disepakati, yang pertama yang harus kita catat di dalam transaksi tersebut penjualan murabahah oleh bank kepada PT Hania, kemudian pengakuan uang muka, yang ketiga pengakuan pendapatan admin. Ingat pendapatan adminnya berapa tadi? 1% ya. Nah, di sini pencatatan penjualan murabahah. Bagaimana proses pencatatannya? Kita akan tulis. Nah, kita akan tulis proses pencatatan penjualan murabahah di rekening debit piutang murabahah 118 juta, kredit aset murabahah itu kita rinci sebanyak 100 juta, margin murabahah itu 18 juta. Ini jadi teman-teman gak usah bingung lagi ya. Ini kita sudah bahas tadi ya berkaitan dengan aset murabahah, kemudian margin murabahah yang ditemukan. Aset murabahah dari harga perolehan, margin murabahah ini kan dari tadi cara kita mencari margin murabahah yang diperoleh oleh bank. Selanjutnya kita akan mencatat proses urbun ya atau uang muka. Untuk uang muka yang sebelumnya diakui dengan mendebit rekening nasabah, maka jurnal pengakuan uang muka adalah sebagai berikut. Ya, di rekening nanti di debit kita tulis uang muka sebanyak 10 juta ya, di kredit diakui sebagai piutang murabahah sebanyak 10 juta. Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah. Misalkan ketika kontrak itu mengeluarkan biaya-biaya yang dibebankan sebelumnya kepada bank kemudian dialihkan kepada nasabah. Di sini ada biaya admin. Biaya admin itu 900.000 ya, 10% dari total pembiayaan ya, 1% dari total pembiayaan 900.000. Kemudian biaya materai itu 30.000 misalkan ya untuk peneratangan kontrak. Kemudian biaya notaris 225 misalkan dikenakan 0,25% dari pembiayaan oleh bank itu besarnya. Kemudian ada biaya asuransi jiwa 0,21% dikali lamanya pembiayaan dikali pembiayaan oleh bank. 0,21 dikali 2 tahun misalkan dikali 90 juta pembiayaan oleh bank. Nah, di sini kita peroleh ya penjurnalannya debit rekening rekening nasabah PT Hania sebanyak 1.533.000. Ini total dari sini ya. 90.000 ditambah 30 ditambah 225 378.000. Dapatnya 1.533.000. Di kredit kita akan tulis pendapatan admin 900.000, persediaan materai 30.000, ke kredit rekening notaris sebanyak 225.000 dan kredit rekening perusahaan asuransi 378. Nah, ini schedule dan realisasi pembayaran cicilan murabahah oleh PT Hania. Nah, misalkan di sini tanggal 10 tagihan jatuh tempo, ini rinciannya cicilan per bulan, pokok margin, kemudian tanggal dibayarkan oleh
PT Hania itu tepat waktu misalkan di sini tanggal 10 4.500.000, kemudian tanggal jatuh temponya 10 Maret, kemudian di sini ingat tanggal pembayarannya yang harus diperhatikan tanggal pembayaran misalkan 20 Maret ini telat bayarnya, bagaimana nanti proses penjurnalannya kita akan lihat. Kemudian 10 April di sini misalkan dia mencicil cicilan per bulan ya, misalkan di nasabah 4.500.000, kemudian tanggal pembayaran 2 kali, ada 10 April sampai 15 April. Tanggal 10 April baru misalkan dibayarkan 2 juta, 15 April 2.500.000. Kemudian 10 Mei tanggal jatuh tempo, kemudian tanggal pembayaran 30 Mei. Bagaimana misalkan prosesnya kita akan catat untuk kasus-kasus seperti ini, jumlah yang dibayarkan 4.500.000 misalkan plus denda. Tanggal 5 misalkan contoh kasusnya dibayarkan langsung semua di sini nih pelunasan 10 Juni ya 4.500.000, kemudian tanggal pembayaran 10 Juni dilunasi semua ya oleh misalkan PT Hania. Yang pertama, pembiayaan cicilan dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang ini untuk yang tepat waktu rekan-rekan ya. Di sini kita akan tulis misalkan 10 Februari jatuh temponya 10 Februari. Di rekening kita tulis debit kas atau rekening nasabah PT Hania 4.500.000, kredit piutang murabahah 4.500.000. Nah, ini margin murabahah yang ditangguhkan 750.000, kemudian kredit pendapatan margin murabahah 750.000. Nah, yang ini pembayaran cicilan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda misalkan ya. Pada pembayaran bulan Maret hingga tanggal jatuh tempo bank belum menerima pembayaran cicilan dari nasabah. Pembayaran cicilan baru dilakukan nasabah tanggal 20 Maret misalkan ya. Nanti bagaimana proses penjurnalannya? Ingat ya, ini di tanggal 10 Maret kita akan tetap mencatat, tapi dicatatnya sebagai piutang murabahah. Piutang murabahah jatuh tempo 4.500.000, kemudian kredit piutang murabahah 4.500.000. Margin murabahah yang ditangguhkan 750, pendapatan margin murabahah 750. Nah, baru tanggal 20 Maretnya dicatat seperti apa di sini. Nanti kita tulis di 20 Maret kas rekening nasabah PT Hania 4.500.000 ya, misalkan dibayarkan. Baru di sini piutang murabahah jatuh tempo 4.500.000. Kemudian pendapatan margin murabahah 750, pendapatan margin murabahah 750. Nah, di sini misalkan pembayaran cicilan dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Misalkan di sini ya. Ini yang tadi yang ceritanya 2 kali dibayarkan. Yang pertama saat tanggal jatuh tempo, yang kedua lewat jatuh tempo. Nah, kita lihat di sini misalkan debit rekening nasabah 2 juta. Ya, ini baru dibayarkan 2 juta. Piutang murabahahnya kan pasti masih ada 2.500.000 ya. Di kreditnya kita akan tulis piutang murabahah 4.500.000. Di sini margin perolehan yang ditangguhkan 750.000. Nah, di sini pendapatan marginnya bukan lagi 750.000, tapi besarnya pembayaran yang dilakukan oleh bank, yaitu 2 juta dikali persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu kita perolehnya 16,66%. 16,66% dikali 2 juta, 333.333 rupiah. Kredit pendapatan margin murabahah 16.667. Nah, ini baru sisanya misalkan yang 2.500.000-nya baru dibayarkan baru pada tanggal 15. Kita akan mencatat di debit rekening nasabah 2.500.000, kemudian kredit piutang murabahah jatuh tempo 2.500.000 ya. Kemudian pendapatan margin 667, kemudian pendapatan margin murabahah 16.667. Nah,
ini pembayaran cicilan dilakukan setelah jatuh tempo, kemudian dikenakan denda keterlambatan. Misalkan PT Hania tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan untuk bulan April hingga akhir bulan Mei. PT Hania baru membayar kewajibannya pada tanggal 30 Mei sebanyak 4.500.000. Karena tidak disiplin, dikenakan misalkan di kontrak disebutkan kalau telat misalkan ya bayar misalkan ya untuk bulan yang disepakati dikenakan denda sebanyak 10%. Nah, kita akan mencatatnya seperti ini rekan-rekan. Nah, di sini debit piutang murabah jatuh tempo 4.500.000 ya. Kredit piutang murabah 4.500.000, tetap kita akan mencatat di tanggal 10 ini ya. Kemudian debit margin murabah yang ditangguhkan 750.000. Kemudian pendapatan margin murabah akrual 750.000. Nah, di tanggal 30 Mei debit kas rekening nasabah PT Hania 4.500.000 ya, baru dibayarkan tanggal 30 Mei. Kredit piutang murabah jatuh tempo 4.500.000. Pendapatan margin murabah akrual 750, pendapatan margin murabah 750. Kemudian di tanggal 30 ini untuk pengenaan pengenaan denda. Debit rekening PT Hania 75.000 diperoleh dari tadi besarnya denda dikali total margin akrual, diperoleh 75.000 ya. 10% dikali 750.000 dapatnya 75.000. Nah, kredit rekening dana kebajikan 75.000. Ya, dana kebajikan catatannya ini merupakan dana-dana yang diperoleh bank ya, diperoleh bank bukan untuk keuntungan bank kalau dana kebajikan itu ya, tapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Jadi kayak misalkan perolehan denda, kemudian hasil transaksi misalkan dengan lembaga konvensional itu masuknya ke dana-dana kebajikan ya, yang semuanya dipergunakan bukan untuk keuntungan bank tapi untuk kegiatan sosial. Nah, ini kasusnya pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Misalkan dari total si nasabah pengen melunasi semua belum ke bulan 24 misalkan ya, di tanggal 10 Juni pengen dilunasi. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Misalkan pada tanggal 10 Juni PT Hania bermaksud melunasi sisa kewajibannya dengan nilai buku 90 juta yang terdiri dari pokok pembiayaan 75 juta dan margin yang ditangguhkan 15 juta. Disepakati pada saat pelunasan bahwa potongan pelunasan akan diberikan sebesar 80% dari sisa margin yang ditangguhkan. Margin yang ditangguhkan 15 juta, potongan pelunasan 80% dikali 15 juta ya, dapat 12 juta. Jadi pendapatan murabah yang akan diperoleh bank itu margin yang ditangguhkan 15 dikurangi potongan pelunasan 12 juta, hanya 3 juta. Nah, kita akan lihat di sini pemberian potongan pelunasan murabah penjurnalnya kayak gini ya. 10 Juni debit beban potongan murabah 12 juta, kredit potongan murabah 12 juta. Keterangan mengakui potongan pelunasan piutang yang diberikan. Nah, selanjutnya debit rekening PT Hania 78 juta, kredit piutang murabah 78, margin murabah yang ditangguhkan 15 juta. Kredit pendapatan margin murabah 15 juta. Pendapatan margin yang akan dibagi hasil nanti dikurangi terlebih dahulu dengan potongan pelunasan piutang catatannya. Potongan pelunasan setelah diberikan kita akan mencatatnya di sini. Kita ketahui ya bahwa debit kas rekening nasabah misalkan ya sebanyak 90 juta, kredit piutang murabah 90 juta, margin murabah yang ditangguhkan 15, kredit pendapatan murabah 15 ya. Di sini beban potongan 12 ya. Tadi itu dari tadi 15 juta dikurangi 12 dapatnya misalkan di sini 12, kredit kas rekening PT nasabah 12 juta.
Nah, ini catatan saja di PAPSI atau Peraturan Perbankan Syariah Indonesia terkait dengan akun-akun pembiayaan murabahah yang relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekan yang pertama, uang muka murabahah dari pembelian disajikan sebagai liabilitas lainnya, ya pendapatan lain-lain. Kemudian tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabahah, di mana uang muka nasabah lebih kecil dari beban real yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang core. Kemudian piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan. Yang terakhir, margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Nah, ini ya catatan-catatan dari PAPSI berkaitan dengan beberapa detail transaksi murabahah di laporan keuangan. Nanti ini bisa teman-teman lihat bahasannya di slide yang akan saya share juga. Ya, saya rasa untuk pembahasan transaksi murabahah ya kita cukupkan. Nanti silahkan disimak sampai selesai pembahasan transaksi murabahah ini oleh rekan-rekan semua. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Nanti kita akan lihat tugas yang akan saya berikan di Google Classroom. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.